Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video ini saya akan membahas secara lengkap dan struktur untuk mengonfigurasikan Mikrotik router OS menggunakan aplikasi Winbox versi terbaru yaitu Winbox 4.1. Kita akan belajar bagaimana cara memisahkan jaringan menggunakan VLAN atau virtual LAN, mengatur manajemen bandwidth, hingga membuat jaringan hotspot atau captive portal yang siap digunakan untuk kebutuhan kantor, sekolah, ataupun RT RW net. Caranya sangat mudah dan akan kita bahas klik demi klik dari awal sampai akhir. Jadi pastikan simak video ini sampai habis. Oke, sebelum kita masuk ke konfigurasi, kita pahami dulu skenario port atau topologi yang kita gunakan di lab virtual kali ini. Di sini saya menggunakan Mikrotik CHR di VirtualBox dengan port utama yaitu port Ether 1 sebagai jalur sumber internet atau ISP, port Ether 2 yaitu sebagai jalur utama VLAN, dan dimana di dalamnya nanti kita bagi menjadi dua jaringan yaitu VLAN 10 untuk siswa dan VLAN 20 untuk guru. Dan untuk port Ether 3 akan kita gunakan khusus untuk mendistribusikan sinyal hotspot. Yang sekarang mari kita buka Winbox dan mulai konfigurasi ya. Untuk langkah pertama kita wajib lakukan memberikan akses internet ke dalam router Mikrotik ini. Caranya masuk ke menu, terus klik IP, lalu DHCP client, lalu tambah. Pastikan kita pilih Ether 1 untuk terhubung ke internet, lalu apply, lalu langkah pertama kita wajib kita lakukan adalah memberikan akses internet ke dalam router Mikrotik ini. Di sini sudah ada otomatis untuk terhubung ke internet, yaitu ada Ether 1 untuk internetnya. Nah, statusnya untuk ini internet yaitu sudah bound, artinya router kita sekarang sudah sukses terhubung ke internet. Langkah kedua, kita akan membuat segmen VLAN. Masuk ke menu interface, lalu geser ke tab VLAN, klik tombol tambah atau new. Kita di sini tulis VLAN 10 untuk siswa. Di sini untuk VLAN ID-nya jadikan 10. Lalu apply dan oke. Tambah lagi sininya VLAN 20 untuk guru atau dosen. Sini VLAN ID-nya ganti menjadi 20. Apply, lalu
cancel dulu sinyal, ganti header 2, apply, lalu oke. Untuk VLAN 10 juga ganti interface-nya menjadi 2. Lalu langkah yang ketiga yaitu memberikan alamat IP atau gateway untuk masing-masing interface. Kita masuk ke menu IP, lalu kita klik addresses, lalu kita tambah, kita isi IP-nya menjadi 192.168.1.10.1/24. Untuk interface-nya kita pilih 910 siswa, apply, lalu oke. Bikin lagi satu lagi untuk IP-nya 192.168.20.1/24. Untuk interface-nya kita menggunakan VLAN 20 untuk guru, apply, lalu oke. Dan ketiga, kita masukkan IP untuk jalur hotspot. Untuk jalur hotspot kita nanti yaitu tambahkan lagi addressnya atau IP-nya 192.168.30.1/24. Kita tambah di sini untuk header 3, apply, oke. Untuk langkah keempat yaitu agar klien bisa browsing dan membuka nama domain, kita atur di DNS-nya. Masuk ke IP, DNS, klik DNS, lalu kita centang allow remote request, lalu klik OK. Langkah kelima, di bagian ini paling penting agar semua klien di bawah router bisa ikut mengakses internet. Kita buat firewall NAT. Untuk membuat firewall NAT yaitu masuk ke IP, ke firewall, lalu ketik NAT, lalu out interface itu menjadi header 1 yaitu internet utama, lalu pindah ke action. Di sini kita rubah menjadi MySQL, lalu apply, lalu oke. Untuk langkah yang keenam, agar laptop atau komputer klien yang terhubung ke jaringan VLAN nanti bisa langsung dapat IP otomatis tanpa harus setting manual. Kita aktifkan di DHCP server. Masuk ke IP DHCP server. Di sini kita membuat agar tidak harus menyeting manual. Terus kita pilih data setup. Sini kita interface-nya VLAN 10. Next. Terus kita buat satu lagi yaitu untuk guru. Next. Untuk langkah yang terakhir, kita menyeting jaringan hotspot di port header 3.
Eder 3 yang lengkap dengan pembatasan kecepatan internetnya masuk ke IP. Lalu masuk ke IP bagian hotspot. Kita klik to hotspot setup. Lalu pilih Eder 3. Lalu kita next. Di sini select sertifikatnya untuk ini yaitu non. Next. Untuk di DNS name-nya kita masukkan nama hotspotnya yaitu login.net. Untuk passwordnya nanti saja. Next. Lalu di sini ke user profile, tambah new. Di sini kita untuk dosen, profil dosen. Untuk rate limitnya bikin 3 untuk rate limit artinya 3 Mbps upload dan download. Lalu apply dan oke. Tambah lagi di sini untuk profil mahasiswa. Untuk rate limitnya yaitu saya menggunakan 1 Mbps. Oke. Biar lengkap kita buatkan akun user di tab user. Lalu buatkan di sini, buatkan profil dosen. Passwordnya user dosen. Lalu oke. Ini untuk mahasiswa. Untuk passwordnya kita bedakan dengan dosen, yaitu mahasiswa 123 misalkan. Apply. Nah itu dia teman-teman seluruh rangkaian konfigurasi Mikrotik OS, mulai dari pembagian jalur internet, pembuatan VLAN, konfigurasi DNS dan firewall NAT, hingga pembagian bandwidth pada jaringan hotspot kita sudah selesai. Kita lakukan dan berjalan dengan sukses. Bagi teman-teman yang mempraktikkan tutorial ini di rumah, caranya sangat simpel, asalkan mengikuti urutan langkah-langkahnya yang benar. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk klik like, share video ini jika bermanfaat, dan pastikan untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tutorial jaringan menarik lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya Adam Dwi Apilian. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.